Dari kita lihat dari tahunnya, harapan sekolah dia katakanlah di 12 tahun, tapi sesungguhnya yang mereka rasakan pendidikan itu hanya di rata-rata di 8 tahun atau sampai 8 tahun setengah. Itu gapnya. Ini dampaknya tentu sangat signifikan, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang kedua, khusus yang di Pondok Salam ini, Bapak Ibu, kemarin waktu memantau pemilu pun saya menanyakan hal ini secara langsung, Pak. Saya lihat ada adik-adik kita yang muda-muda di Pondok Salam. Betul Pak Camat, ada kemarin ya, saya tanyakan Pak. Setelah lihat masih muda, ini pemilih pemula ya, saya tanyakan. Iya Pak, teman-teman pada di mana? Ada Pak, ada ikut, tapi tersebar di beberapa TPS. Saya singgung sedikit karena saya teringat tentang SMA ini. Saya tanyakan sekolahnya di mana, teman-teman yang lain sekolahnya di mana. Kalau melihat data Bapak dan Ibu, 80% itu teman-teman adik-adik di Pondok Salam itu sekolah. Maksud saya melanjutkan sekolahnya dari SMP ke SMA dan sederajat. Tapi tidak di kecamatan Pondok Salam, Pak. Adik-adik itu sekolah yang paling dekat itu ke kecamatan Pesawahan. Bahkan ada yang pindah ke kabupaten yang lain untuk sekolah tadi. Ada ruang yang mereka tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan adik-adik SMA yang lainnya di Kabupaten Purwakarta. Mungkin ini berkaitan dengan sistem penerimaan sekolah ini. Karena ada sistem zonasi, ada sistem dan lain-lain apa segala macam. Nah mungkin adik-adik ini kehilangan kesempatan dengan salah satu sistem zonasi ini mereka. Mungkin nanti saya diluruskan Pak Kepala Calon Dinas Pak Kadis tentang hal ini. Tapi ini yang dirasakan oleh adik-adik di Pondok Salam yang ditangkap oleh Pak Camat, mungkin sudah beberapa waktu yang lalu oleh Dinas Pendidikan juga, dan sudah disampaikan harapan kepada Pemda Provinsi untuk mendapatkan support pembangunan gedung SMA ini. Saya pikir kita akan sepakat dengan adanya sekolah di sana, mereka akan dapat tetap mengikuti pendidikan di sana. Biaya mungkin akan lebih relatif bisa dikemat ya Pak. Ya, karena tidak jauh dari rumah. Kemudian yang paling penting menurut saya Pak, kalau adik-adik ini masih dekat dengan orang tua, saya pikir perhatian yang diberikan, bimbingan yang diberikan orang tua untuk adik-adik kita yang beranjak dewasa ini bisa langsung diberikan oleh orang tua. Demikian mungkin sebagai gambaran Pak, kami Komisi 5 sangat-sangat bersemangat dan sangat-sangat bersungguh-sungguh menjalani proses ini, karena ini bentuk kontribusi kami kepada warga yang mengingatkan kami, mengenai kami sebagai wakil mereka. Tahun 2024 ini kita siapkan DED-nya untuk, nah sementara ini kami merencanakan 11 DED. Salah satunya adalah Pondok Salam. Nah kemudian yang selanjutnya kami juga mencoba nanti mengusulkan, tentunya ini salah satunya juga persetujuan dari Komisi 5, mohon izin Gus beserta Bapak Ibu semua. Kami juga mengusulkan alokasi anggarannya. Nah alokasi anggaran ini tergantung apakah kuotanya kuota minimal atau kuota menengah atau kuota maksimal kan. Nah ini sangat tergantung karena memang kalau kuota minimal artinya kita baru bisa menghadirkan 2 atau 3 kelas untuk yang pertama kali. Nah di situ juga jadi selain kelas ada ada ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang PU, kemudian toilet. Nah itu yang kita hadirkan di kuota yang awal yang minimal, dan selanjutnya itu bertumbuh untuk tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah
Nah, kalau misalnya kita menggunakan kuota maksimal juga bukan menjadi hal yang yang menjadi bagian yang paling baik, karena kalau kita menggunakan itu juga berarti ada ruang-ruang kosong yang belum bisa diisi oleh kelas 11 dan kelas 12-nya gitu. Jadi memang kita harus memprioritaskan adalah kelas yang kelas 10. Kemudian juga harus ada proses perubahan antara tidak ada menjadi ada, karena administrasi, kebiasaan dan lain-lain itu juga harus ada sebuah proses, sehingga kita memang biasanya tidak langsung kepada memaksimalkan potensi yang ada di sekolah tersebut. Jadi kita harus membiasakan dulu dari sisi administrasi, pengajaran dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kami siapkan juga di 2024 ini adalah pengajuan. Kalau tadi pengajuan gedungnya, pengajuan alokasi untuk gedungnya, kami juga mengajukan alokasi untuk mebelernya beserta fasilitas yang lain yang memang diperlukan, alat-alat perlengkapan sekolahnya, sehingga setelah itu juga kami siapkan potensi guru untuk mengajarnya, kemudian juga tenaga administrasi untuk mempersiapkan yang di lokasi-lokasi tersebut. Nah, dari semua ini sebetulnya kami berharap memang jika proses ini semuanya lancar, maka di tahun 2025 kita sudah siap keputusan pendirian unit sekolah barunya, kemudian ada DED yang juga sudah siap, kemudian ada anggaran gedung sehingga tahun 2025 itu kita bangunkan langsung, kemudian setelah dibangunkan anggaran mebelernya juga sudah kita siapkan sehingga beres gedung itu juga langsung diisi mebelernya, kemudian juga guru dan TU-nya, sehingga serta merta di tahun 2025 itu kita siapkan demikian. Nah, kenapa kami mencoba di tahun 2025? Karena Bapak Ibu mohon izin, ternyata setelah kami coba kaji kembali, sebetulnya kami masih memiliki berbagai PR di sisa-sisa di beberapa tahun ke belakang, mulai dari alih kelola sekolah SMA SMK ini di alih kelola ke provinsi di tahun 2017, maka sebetulnya masih beberapa yang tersisa. Ini akibat dari yang penting berdiri dulu aja sekolah, lain-lainnya belakangan lah gitu, kira-kira demikian. Nah, ini sebagai contoh, mohon izin di sini kami tampilkan misalnya SMA Negeri 13 Kota Depok. Ini sekarang kita masih menumpang di SD Cisalak 3 Depok. Kemudian SMA Negeri 15 itu masih di SMP Ganesha. Kemudian SMA 20 Kota Bekasi masih di Yayasan Pendidikan Islam. Kemudian juga di SMA 21 Kota Bekasi masih menumpang juga, SMA 8 Tambun masih numpang, dan lain sebagainya. Jadi ini masih banyak sebetulnya PR-PR yang lama yang memang konsepnya tadi, yang penting hadir dulu sekolahnya, gedungnya belum ada, gitu ya. Akhirnya muncullah PR-PR yang kami harus selesaikan ini, gitu. Demikian. Nah, sehingga ini masih banyak nih ke bawah, terus saya Pak Fajar, pokoknya mah banyak lah gitulah PR-nya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa kami mengusulkan bahwa kita baru akan mengadakan PPDB-nya di tahun 2025, lebih karena memang kondisinya seperti ini gitu, supaya kita siap dulu semuanya, kemudian setelah siap barulah kita terima muridnya. Karena dengan asumsi yang ini masih banyak yang kami akhirnya sekolah-sekolah SMA, SMK itu menumpang di beberapa yayasan. Nah, tadinya memang solusi kami di tahun 2024 adalah Pak Fajar punten yang di ini ya
Nah, ini kalau misalnya berdasarkan peta, ini Pondok Salam. Pondok Salam ini di situ yang berbatasan ada, sebetulnya ada beberapa tempat, ada Pasawahan, ada Wanayasa, Darangdan, Jatiluhur, Sukatani, kemudian Bojong, kemudian Cibatu. Tetapi kalau misalnya di peta kelihatan dekat, tetapi nah hanya dua yang sebetulnya paling memungkinkan untuk menjadi mengcover yang di Pondok Salam ini, yaitu di Pasawahan dan di Wanayasa. Di Pasawahan ini SMA ada, kemudian di Wanayasa SMA ada, SMK juga ada. Oh, ini juga saya mohon izin menyampaikan, saat ini kami didampingi oleh Pak Wan, Kepala Bidang SMA, kemudian Pak Budi, Kepala Cabang Wilayah 4, salah satunya adalah Purwakarta, kemudian Ketua MKKS, baik SMA dan SMK ada di belakang. Nah, ini kebetulan juga kepala sekolah, bukan kepala sekolah, kepala sekolahnya di SMA 3, tapi beliau juga sedang mendua jadi PLT di Wanayasa ya Pak. Nah, PLT di Wanayasa. Nah, kembali ke sini. Nah, sehingga memang kami juga mencoba mendiskusikan kalau misalnya di tahun sekarang ketika kita akan menghadirkan 11 sekolah di Jawa Barat di tahun 2025. Nah, pola yang satu pasti diikuti oleh pola yang lain. Jadi kalau misalnya kami menghadirkan PPDB-nya di 2024 di satu tempat, maka kami juga akan dituntut untuk menghadirkan hal yang sama di daerah yang lainnya juga. Nah, kemudian artinya lagi adalah kami harus menyiapkan guru, kemudian TU, kemudian dan lain sebagainya. Sementara 2024 untuk sekolah-sekolah yang akan kami dirikan tadinya di 2025 itu belum ada BOPD, belum ada BOS dan pembiayaan yang lainnya. Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan kita. Sementara untuk kalau misalnya di 2025 alokasi anggaran BOPD dan lain-lain itu kami coba sudah hitungkan mulai pengajuannya di tahun 2024, sehingga di 2025 betul-betul itu mungkin kalau 100% langsung seperti sekolah yang ada mungkin tidak, tetapi setidaknya mendekati lah semua prosesnya itu. Pilih samping Pak dan ya. Baik, mohon izin saya lanjutkan. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan demikianlah yang tadinya memang kami coba rencanakan kenapa itu semua di tahun 2025. Nah, bagaimana solusi untuk yang 2024? Rencananya di 2024 kami membuka zonasi itu jadi contoh Pondok Salam. Pondok Salam ini satu zonasi dengan Wanayasa. Masih tetap di situ Pak Fajar. Pondok Salam ini satu zonasi dengan Wanayasa, sedangkan dengan yang di Pasawahan itu daerah irisan. Nah, sehingga nanti zonasinya kami akan buka yang Wanayasa itu tidak hanya untuk yang Wanayasa, tetapi kami akan berikan kuota Pondok Salamnya. Jadi Pondok Salamnya kami akan berikan kuota sehingga tetap pada saat jalur zonasi itu bisa masuk ke Wanayasa. Kemudian zonasi untuk yang Pasawahan juga demikian. Jadi kita akan buka karena itu daerah irisan. Nah, itu juga akan dibuka zona khusus untuk Pondok Salam. Jadi kalau sekarang kan zonanya yang penting yang terdekat dengan sekolah. Nah, nanti kami coba buatkan zonanya itu yang khusus zona Pondok Salam. Nah, itu. Nah, kemudian
untuk yang lain-lainnya saya pikir kita fokus yang tadi yang mulai DED sampai dengan penyediaan guru dan TU-nya untuk di tahun 2025. Nah selanjutnya tadi betul yang disampaikan oleh pimpinan Dewan bahwa kami memang memerlukan penetapan lokasi, kemudian hibah dari kabupaten kota, sehingga memang yakin bahwa tanah ini kita akan bangunkan sesuai bahwa tanahnya memang sudah nanti posisinya di pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga akan ada kemudahan-kemudahan ketika kami mengajukan DAK dan lain-lain. Nah memang seperti itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini hanya sebagai bahan diskusi. Pada prinsipnya adalah kami ingin menghadirkan sekolah-sekolah baru dengan segala kebaikannya gitu, sehingga pada saatnya nanti kami sudah siap dengan berbagai fasilitas yang memang kami rencanakan, dan tidak lagi terjadi seperti halnya yang tadi saya sampaikan, ada 39 sekolah yang memang kami masih ada sisa pekerjaan yang kami harus selesaikan kembali untuk di tahun-tahun yang akan datang. Demikian, hatur nuhun, mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dengan pembangunan SMA di Pondok Salam yang mungkin dilaksanakan di tahun 2025, apakah PPDB-nya tidak disiapkan di tahun 2024? Walaupun nanti anak peserta di sekolahnya itu bisa masuk di tahun 2025 di SMA Pondok Salam tersebut. Nah, terkait dengan penerimaan siswanya bisa ditempatkan di SMA satu atap atau SMP satu atap yang ada di Kecamatan Pondok Salam. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin Pak Toto. Pada prinsipnya begini. Pertama, kalau kebijakannya kita ngebangun 2025, kemudian PPDB tahun ini, artinya bahwa ini menjadi contoh untuk 11 sekolah yang akan kita bangun, kemudian sampai ke tahun-tahun berikutnya. Ini akan menjadi terus bagian kebijakannya seperti itu. Kemudian yang kedua, dari sisi kesulitan sebetulnya, artinya tidak hanya kita menumpang dulu di tempat katakanlah SMP ya Pak, tadi rencanakan kemarin di SMP. Nah di SMP-nya saja Pak, tetapi juga dari sisi penyiapan guru TU itu juga belum kami siapkan secara detail Pak untuk yang penyiapan guru dan TU-nya. Dan kemudian alokasi anggaran juga kami belum ada Pak. Artinya dari sisi BOS, BOPD, kemudian alokasi anggaran operasional lainnya itu juga belum ada. Nah, jadi kalau misalnya kita katakanlah kita paksakan di 2024, maka yang harus kita pikirkan adalah yang tadi gitu Pak, untuk operasional 2024-nya dari mulai guru, tenaga administrasinya, kemudian biaya operasional yang lainnya di situ, kemudian mebeler mungkin bisa pinjam, ya bisa pinjam ke SMP kalau mebelernya, gitu ya. Tapi untuk yang operasional lainnya, itu juga kita harus pikirkan. Nah, dan yang paling penting adalah ini tidak hanya satu Pak, jadi tidak hanya di Purwakarta Pondok Salam gitu. Tapi Maksud saya itu apakah tidak bisa masuk di perubahan? ya, kalau dari sisi anggarannya, jadi gini, PPDB itu kita akan mulai di tahun ini tuh di bulan mulai Mei, Juni, Juli mulai masuk Pak. Ya. Jadi Juni awal itu ini, kemudian Juni itu langsung masuk. Nah, proses PPDB itu juga ada proses
kos tertentu gitu Pak, mulai PPDB ya Pak, mulai dari PPDB. Kemudian mulai Juli kita masuk itu juga ada pos tertentu. Pada saat perubahan itu kita baru mulai di bulan November. Karena biasanya penetapan anggaran perubahan itu kalau tidak di akhir Oktober itu di awal November. Nah artinya kita baru bisa menggunakan anggaran itu di November dan di Desember gitu. Nah jadi ada sebuah proses yang memang ya pamit sama kita dipaksakan mah apa ya bisa aja gitu ya dipaksakan tapi menjadi ya tadi Pak gitu modelnya itu seperti itu gitu. Nah sehingga kenapa kami mengajukan solusinya adalah tidak hanya yang di Pondok Salam tetapi yang di 11 sekolah, bahkan kita akan coba perluas di Jawa Barat, kecamatan-kecamatan yang menjadi satu zonasi atau yang satu irisan dengan yang ada di sekolah-sekolah itu kita bukakan kuota khususnya Pak gitu, supaya yang tadi Pak Camat yang Pondok Salam dari sisi zonasi kan kalau dari sisi prestasi dari mana saja bisa ya kalau dari sisi prestasi, tapi dari sisi zonasinya kuotanya tetap ada gitu untuk Pondok Salam. Dan resmi gitu kita buatkan kuota untuk yang di Pondok Salam itu baik yang masuk ke Wanayasa maupun yang masuk ke Pasawahannya gitu. Karena kan hanya dua itu ya Pak yang paling memungkinkan ya. Karena kalau dari sisi yang lain ternyata jauh, jalannya kan terlalu memutar lah gitu, terlalu jauh. Nah sementara itu sih Pak yang kami buatkan solusinya Pak. Demikian. Ya, jadi ini apa? Kemarin kita udah optimis Pak ceritanya. Nah, 2024 sudah ada PPDB nih gitu ya. Sekolahnya juga SMP 1 ya lebih siap-siap ya. Memang kita bikinnya praktis aja kemarin itu Pak. Ada solusi yang lain nggak Pak kira-kira Pak? Iya. Iya Pak. Solusi yang lain saya belum terlalu banyak terpikirkan Pak. Kalau tadi saja, kalau kita paksakan, bisa tidak dipaksakan? Ya bisa saja kita paksakan gitu ya. Cuman kondisinya ya tadi gitu. Kondisinya tuh akan ada beberapa kerumitan di situ gitu Pak. Tadinya kami ingin menyelesaikan yang 128 itu semuanya dalam proses yang tadi. Jadi kalau kita buatkan DED-nya 2024, sekolahnya kita hadirkan 2025, full 2025 itu ada gedungnya, ada mebelernya, ada gurunya, ada TU-nya, dan lain sebagainya. Nah, 2025 kita juga buatkan DED lagi untuk membangun yang 2026. Nah, untuk 2026 ini sama demikian polanya. Jadi yang DED yang kita siapkan di 2025, anggaran dan lain-lain itu PPDB-nya di 2026 dan seterusnya begitu Pak. Sehingga pola yang 128 ini akan terus bergulir kira-kira demikian gitu. Nah, tadinya demikian Pak yang kami rencanakan, sehingga putra-putri kita juga lebih ya cukup ideal lah, walaupun mungkin tidak sekolah yang sudah normal ya Pak ya, yang sudah berjalan gitu. Tapi setidaknya mereka gedungnya sudah tahu bahwa itu akan dibangun, sudah diproses pembangunannya dan lain sebagainya gitu Pak. Demikian Pak. Iya, karena Pak Toto dan saya dapilnya di sini dan kami orang merasa, ya saya orang Purwakarta, domisili Purwakarta minimal. Jadi memang ada semacam beban moral. Ini artinya pemunduran Pak dari yang dari Senin lalu sudah kita sampaikan ya kepada camat dan warga kecamatan Bapak gitu ya. Kalau untuk berpotensi masuknya kita kan buatkan tadi solusinya ya Pak. Ya. Jadi maksudnya tidak
ya pasti ada kuota tertentu, jadi tidak bisa mengcover secara keseluruhan. Karena kalaupun misalnya kami bangunkan baru, Pak, kami bangun baru di Pondok Salam, yang tadi kalau polanya minimal, berarti kita hanya bisa memasukkan 2 atau 3 kelas, gitu. Tidak bisa langsung. Jadi kalau misalnya 2 kelas, ya 36 kali 2, atau ya 72, atau misalnya menjadi 3 kelas, berarti hanya 108, ya 108 di situ. Nah, itulah yang nanti juga kita coba polakan untuk membagi ke 2 kecamatan. Jadi mereka tetap berkesempatan sekolah di sekolah negeri, tetapi memang belum yang di Pondok Salam tersebut gitu. Prinsipnya demikian sih. Jadi maksudnya tetap saja masyarakatnya terfasilitasi untuk bisa sekolah, hanya yang tadi gitu, tidak langsung ke SMA Pondok Salam namanya gitu. Jadi masih di itu. Tapi sekali lagi ini kan kebijakan yang pertama ini akan diikuti oleh kebijakan lanjutannya gitu. Nah, artinya kalau misalnya kita menetapkan sekarang A, nah berarti kebijakan lanjutannya juga akan polanya seperti ini gitu Pak. Gitu. Itu saja sih Pak ini. Ya, ada jawabannya. Yang pertama, kalau kan orang Pondok Salam inginnya sekolah di Pondok Salam ya. Yeah. Kan mereka oke akan dibangun, tapi sekarang masih sekolah di Pasawahan dan di Wanayasa. Ya. Nah, ketika nanti tahun depan ada di Pondok Salam terjadi, apakah mereka masih tetap di sekolah Wanayasa dan Pasawahan atau boleh pindah Pak, kita otomatiskan begitu? Kalau gini Pak, mohon izin. Tentunya akan tetap di Wanayasa dan Pasawahan. Karena yang besok kita terima itu baru dari kelas 10. Tidak ada perpindahan yang langsung ke kelas 11 Pak. Jadi masuknya dari kelas 10. Tetapi prinsipnya adalah begini. Kami memfasilitasi untuk pembangunan yang di Pondok Salamnya Pak. Ada sebuah proses di situ, ya, gitu. Kalau misalnya ada sebuah prosesnya yang memang kita sama-sama ikuti. Karena untuk yang 11 ini saja Pak, kalau tadi Bapak kita tayangkan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung itu 9.000 lebih daya tampungnya kurang. Kabupaten Bogor hampir 6.000 lebih yang kurangnya gitu. Nah, kita tetap menjadikan Pondok Salam adalah prioritas untuk kita bangun di situ. Kita hadirkan di tahun 2025. Kita hadirkan itu. Nah, jadi sebetulnya tetap sekolah itu akan kita hadirkan menjadi salah satu prioritas di tahun 2025. Itu sih sudah satu kepastiannya ya Pak. Masalahnya adalah di PPDB-nya. Sekali lagi, keputusan kita hari ini, nah ini menjadi kebijakan kita nih, akan menjadi kebijakan kita untuk lanjutannya gitu. Karena tidak hanya memutuskan Pondok Salam hari ini, memutuskan 128 lanjutan. Itu Pak Sim. Ya, terima kasih. Jadi PPDB-nya tidak bisa 2024 ya? Artinya gini Pak, PPDB Pondok Salamnya tidak bisa 2024, tetapi Pondok Salam tetap mendapatkan kuota khusus di Pasawahan dan di Wanayasa gitu. Kira-kira gitu lah Pak ini. Untuk penerimaan peserta didik baru tahun ini, SMA Negeri Pasawahan dan SMA Negeri Wanayasa akan menambah kuotanya. Hal tersebut agar dapat menampung lulusan dari Kecamatan Pondok Salam. Sementara itu direncanakan untuk pembangunan unit sekolah baru SMA Negeri Pondok Salam akan dilaksanakan tahun depan dengan anggaran dari Provinsi Jawa Barat. Lokasi pembangunan di lapang sepak bola Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pondok Salam.